وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Ditutup pintunya itu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita lanjutkan kajian Al-Mukhtasar fi Tafsir Juz' Amma. Kita akan melanjutkan kajian sekarang surat apa sekarang? Masih Abasa ya. Mulai dari fa idza ja'atis sakhah. Fa idza ja'atis sakhah. Baik. Mulai dari ayat 33 sampai akhir insyaallah taala. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca lagi dari ayat 33 fa idza ja'atis sakhah. Masih di surat Abasa. Fa idza ja'atis sakhah, maka ketika datang suara yang memekakkan. As-sakhah itu suara yang memekakkan, yaitu sangkakala. Dan ini as-sakhah itu kalau ditafsirkan di kitab ini, kita lihat fa idza ja'atin nafkhatus tsaniyah. Jika kemudian datang an-nafkhah ats-tsaniyah, berarti tiupan yang kedua. Kita imani bahwasanya nanti di hari kiamat tiupan pertama mengguncangkan bumi dan seluruh semesta ini. Tiupan kedua kemudian itu yang disebut yaumul ba'ats, yaitu kebangkitan nanti semuanya. Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi kita yakini di sini tafsiran as-sakhah yaitu tiupan kedua. Berarti tiupan kedua tiupan kebangkitan makhluk-makhluk itu. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi. Di hari itu, tapi di sini dia yauma, di sini dzaraf. Hari itu ada yang mau datang sinian lagi atau sini lagi. Farra yafirru, yaitu adalah berlari. Farra yafirru, berlari. Di hari itu yafirrul mar'u min akhihi,
Al-mar yaitu orang, manusia. Ya. Dan alif lam di sini al-mar bisa untuk jenis manusia semuanya. Al-mar manusia semuanya berlari min akhihi dari saudaranya. Akhihi di sini hi kembali ke al-mar itu. Orang itu manusia nanti berlari dari saudaranya sendiri. Kalau perempuan berarti nama saudarinya atau pokoknya yang penting bercerai-berai dia. Ayat ke-34 tafsirnya yauma yahrabul mar'u min akhi. Di hari itu orang-orang haraba yahrabu yaitu kabur, lari dari saudaranya sendiri. Kalau misalnya diakalkan, dinalarkan di dunia, ketika misalnya kita tersesat, ketika ketemu saudara sendiri pasti kita akan lari kepadanya. Tapi di hari akhir ketemu dalam keadaan asing, ketemu saudara sendiri, tetap dia enggak melayani, enggak mendekati, melainkan dia berlari dari semua siapapun orang-orang. Karena pada waktu itu urusan nanti likulli imri'in minhum ya yauma idzin sya'nu yughni. Ada urusan masing-masing. Enggak ada ngurus persaudaraan lagi. Tapi urusan diri masing-masing nanti. Baik, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Jadi di sini yauma yahrubul mar'u min akhihi. Wa ummihi wa abihi, dan ibunya dan juga bapaknya. Jadi orang itu selain dia lari dari saudaranya, lari juga dari bapaknya dan ibunya. Ya, jadi enggak ketika melihat ibunya pun enggak mendekat, ketika melihat bapaknya pun enggak mendekat. Jadi pisah benar-benar. Keumumannya seperti itu. Dikatakan di sini tafsirnya ya wa yafirru min ummihi wa abihi, yaitu lari dari ibunya dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Sahibah bukan teman perempuan tapi istri, pasangan dari istrinya sendiri. Wa bani, dan dari anaknya. Makanya di dalam tafsir wa yafirru min zaujatihi wa auladihi, berlari dari istrinya dan anak-anaknya. Kalau dia punya anak lebih dari satu, auladihi, berlari dari itu semua. Enggak ngurus mereka lagi. Enggak memikirkan anak-anaknya gimana nanti, enggak. Tapi memikirkan diri sendiri masing-masing. Makanya dikatakan setelahnya Allah Ta'ala menegaskan likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Likulli imri'in, lam yaitu milik setiap imrin, orang, setiap orang dari mereka semua. Di sini kulli imri'in minhum. Kullu di sini umum dan berlaku untuk setiap. Each kalau bahasa Inggrisnya itu each. Every single of, gitu kan? Each, setiapnya. Setiap person dari mereka semua. Ya. Waalaikumsalam. Yauma idzin, pada hari ketika itu bagi mereka ada sya'an. Sya'an artinya urusan. Yughnihi, aghna yughni artinya yang membuat cukup urusan itu. Maksudnya dia udah merasa cukup mengurusi itu, enggak butuh urusan lain. Jadi seperti orang yang ghani, ya, ghani itu kan berarti merasa cukup dengan kekayaannya. Orang kaya enggak butuh sama yang lain, itu ghani namanya. Adapun kalau misalnya lawan dari ghani fakir. Fakir itu muhtaj, membutuhkan. Ghani enggak butuh. Nah, di sini sya'an yughni yaitu urusan yang membuat dia cukup dengan urusan itu. Udah cukup dengan urusan saya sendiri. Enggak ada yang lain. Enggak boleh, enggak bisa, enggak mau ngurus urusan lain. Ya. Itu saudaranya sendiri, kerabatnya sendiri aja dia tinggalkan. Lebih-lebih kalau misalnya nanti yang dia lihat di akhirat nanti bukan siapa-siapa dia, enggak ada urusan sama mereka masing-masing. Maka likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Baik, di dalam tafsirnya likulli wahidin minhum ma yushghiluhu
'anil akhari min syiddatil karbi fi dzalikal yaum. Ya, likulli wahidin minhum. Untuk setiap satu dari mereka, berarti ini semuanya, kita semua nanti, kita semua tanpa kecuali, satu persatu, kita semua dari manusia memiliki apa? Memiliki ma yushghiluhu 'anil akhar. Apa yang mensibukkan dirinya dibandingkan selain kesibukan itu. Jadi kita memiliki kesibukan masing-masing. Ini keadaan ini ketika mau dihisab. Bukan keadaan ketika pas masuk surga. Justru pas masuk surga kita akan sibuk dengan kenikmatan. Insyaallah. Nah, adapun kalau ketika mau dihisab, kita masing-masing sibuk dengan pikiran masing-masing, urusan masing-masing. Gimana nih neraca kita kemudian? Ya nanti Rasulullah SAW sudah menunggu di telaga beliau SAW yang warnanya putih, lebih putih dari susu, manis, lebih manis daripada minuman apapun termasuk madu di dunia. Makanya Rasulullah SAW menjanjikan, insyaallah kalian akan bertemu denganku di telaga, ditunggu sama Rasulullah. Ya, umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu sebelum masuk surga itu belum, ya kan? Nah, kalau di telaga itu nanti, kemudian ada di antara yang tadinya zahirnya umat Nabi SAW, tapi kemudian ternyata terhijabkan, dia nggak bisa ikut telaga. Padahal Rasulullah ajak. Rasulullah kemudian berkata, ini umatku, ini umatku. Maksudnya ada beberapa individu atau golongan yang mereka Rasulullah mengenali mereka. Ini umatnya. Karena nanti umatnya Muhammad SAW sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Abu Hurairah. Astagfirullahaladzim. Dikumpulkan setiap dari kalian, ya, ghurran muhajjalin yaumal qiyamah min atharil wudu, yaitu bagian-bagian muka, tangan, kaki, kepala itu putih. Karena sebab wudu itu khusus buat umatnya Nabi Muhammad SAW. Nanti akan kelihatan itu tanda-tandanya. Tapi ternyata dari tanda-tanda itu ada beberapa orang atau golongan yang kemudian Allah Ta'ala tidak membolehkan, tidak sampai mereka ke telaganya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika Rasulullah bertanya, ini umatku, kenapa kok nggak bisa? Maka dijawab, kamu tidak tahu apa yang terjadi setelah kematianmu. Yaitu bahwasanya di antara mereka ada yang kemudian setelah wafatnya Rasulullah SAW murtad. Ya. Kemudian di antara ulama juga menafsirkan, di antaranya Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi dalam Al-Jami' di Ahkamil Quran, tafsir Qurtubi, bahwasanya di antara golongan yang tidak bisa meraup kenikmatan telaga, air telaganya Nabi SAW adalah ahlul bid'ah. Orang yang memproklamirkan kebid'ahan dalam agama Islam. Ya, itu karena itu udah mengeluarkan syariat, keluar dari syariat Allah Ta'ala. Ya, jadi ada umat Nabi SAW yang kemudian tidak diberikan air itu. Ya, tapi itu pas di Haud. Para ulama mereka berselisih pendapat apakah telaga dulu, kemudian jembatan dan seterusnya. Itu para ulama berselisih pendapat sesuai dengan hadis-hadis masing-masing pendapatnya. Tapi ala kulli hal, nanti itu benar-benar umat Nabi Muhammad SAW akan kelihatan. Kita akan berkumpul insyaallah selama terus kita pegang Islam sampai akhir hayat, ihdinas siratal mustaqim. Jadi ketika antum membaca ihdinas siratal mustaqim, itu di situ ada sikap kebersamaan. Ihdina. Antum enggak bilang ihdini kan? Ihdina. Antum mendoakan kaum muslimin juga. Atau itu kalau ditafsirkan, nah ini jamak untuk semuanya. Atau nah di sini menunjukkan penghambaan total, kerendahan total. Karena lafal kami itu bisa untuk meninggikan diri, bisa untuk merendahkan diri. Ya enggak? Sahih atau enggak? Allah Subhanahu wa taala mengatakan qulna, kami katakan kami di sini untuk menta'zim dirinya. Ya, bukan untuk menunjukkan pluralitas ketuhanan, bukan. Tapi menunjukkan keagungannya.
Nah, kalau hamba mengatakan kepada Allah, nahnu, kami, itu menunjukkan ketundukannya, kerendahannya. Gitu. Ya sebagaimana kalau antum bilang kami kepada raja, kami siap, padahal satu orang doang, itu menunjukkan perendahan. Ya. Taib, itu ya, siratul mustaqim. Makanya kita berlindung kepada Allah dari kebid'ahan yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui tanpa disengaja karena kejahilan, jahil murakkab, kemudian kita melakukan bid'ah misalnya. Nah, itu ditakutkan, apalagi memproklamirkan, apalagi melawan sunnah. Ya, yang sekarang tuh banyak orang yang seperti itu, melawan sunnah sampai menghina sunnah Nabi SAW. Ini ditakutkan istiza di dalam agama, naudzubillah. Oke, itu jadi udah tahu tafsiran ayat ke-37. Baik, kemudian tafsiran ayat ke-38. Ayatnya wujuhu yawma idzim musfirah. Wujuh jamak dari wajah. Jadi ada wajihun, ada jamaknya, ada yang wujuh, ada yang aujuh. Aujuh biasanya artinya sisi, tapi kalau wujuh artinya wajah, muka. Muka yauma idzin, pada hari itu. Yauma idzin artinya pada hari itu. Musfirah berseri-seri, senang. Ya, senang, bahagia. Jadi di sini musfirah itu sifat untuk di sini khabar, ya. Mubtada'nya wujuh. Wujuh mubtada'. Yauma idzin, yauma di sini adalah dzaraf. Kemudian musfirah sebagai khabar. Jadi wajah-wajah ketika itu, ya. Atau bisa juga wujuh ini adalah khabar. Ya. Musfirah sifat untuk wujuh, bisa. Jadi wajah-wajah ketika itu tersifati apa? Berseri-seri. Taib. Selain berseri-seri, tersifati juga dengan dhahikatun mustabsyirah. Jadi ada 3 sifat di sini. Untuk wajah-wajah yang selamat ini ada 3 sifat. Musfirah, dhahikah, dan mustabsyirah. Musfirah berseri-seri. Dhahikah tertawa. Senang. Baik senang akan apa yang dia capainya pada hari itu, atau bisa juga menertawai orang-orang kafir. Sebagaimana di surat Al-Mutaffifin ayat 34, fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka di hari ini orang-orang beriman terhadap orang-orang kafir menertawai. Di surat Al-Mutaffifin. Karena apa? Sebelumnya yang menertawai siapa di dunia? Orang-orang kafir. Disebutkan di sini dalam surat Al-Mutaffifin ayat 29. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang ajramu, ijram artinya jahat, mujrim itu orang jahat. Orang-orang jahat mereka dulu, kanu dulu, minal ladzina amanu terhadap orang-orang beriman, yadhakun menertawai. Wa idza marru bihim yataghamazun. Ketika orang-orang beriman lewat di dekat mereka, yataghamazun, mereka memicingkan mata, saling nyindir, apa? Tuh lihat tuh, lihat tuh, gitu. Ya. Dan tapi kemudian di hari kiamat, fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Sebaliknya, maka orang-orang yang beriman wajah-wajah mereka musfirah, senang, seri-seri. Kemudian dhahikah, tertawa dan menertawai mereka orang-orang kafir. Boleh sekarang kita ditertawai orang-orang kafir karena jenggotan atau kerja di kantor besar cingkrangan, ya. Kemudian pakai sepatu cingkrangan, benar-benar aneh gitu kan bagi sebagian orang. Ya. Ya, terus kita melakukan sunnah ini, sunnah itu, ya, dijelekkan. Tapi biarin seperti itu. Tapi ada balasannya. Kita harus melawan juga kalau misalnya kita bisa, atau menasihati. Tetapi nanti di akhirat siapa yang tertawa, siapa yang menangis akan terlihat nanti. Siapa yang menyesal. Tapi yang ketiga, sifat ketiga mustabsyirah. Mustabsyirah itu adalah sikap atau rona yang terlihat ketika mendapatkan busyra. Makanya mustabsyirah. Mustabsyirah. Baik.
Mustabsyir kan berarti mendapatkan busyra. Apa busyra artinya? Kabar gembira. Ya, kabar gembira cengengesan, orang senang gitu kan. Senang. Baik, itu tadi ya. Di tafsirnya 38 dan 39. Wujuhus su'ada'i fi dzalikal yauma atau fi dzalikal yaumi mudhi'atun. Wujuhus su'ada'i fi dzalikal yaumi mudhi'atun. Wujuhus su'ada artinya adalah wajahnya orang-orang yang apa? Syuhada? Bahagia. Bahagia juga dari bahasa Arab, Pak. Dari kata bahjah. Ya, bahagia. Ya, kemudian bejo, kalau bahasa Jawanya bejo itu untung ya. Atau semacamnya. Nah, apa tadi ya? Su'ada jamak dari sa'id. Orang-orang su'ada yaitu orang-orang yang bahagia. Fi dzalikal yaum, di hari itu. Hari kiamat itu. Mereka itu mudhi'ah, wajahnya mudhi'ah. Apa arti mudhi'ah? Dhaw itu artinya sinar, atau dia artinya sinar. Bedakan antara dia atau dhaw dengan nur. Beda. Dia atau dhaw ya artinya sinar. Kalau nur artinya cahaya. Bedanya apa? Sinar itu adalah asalnya. Adapun cahaya itu sekadar pantulan. Pantulan dari sinar. Ini menunjukkan wajahnya itu bersinar, bukan bercahaya. Kalau bercahaya berarti butuh sinar bantuan untuk memantulkan. Ini lampu ini, ya. Kalau antum lihat di kaca itu cahaya. Tapi kalau antum lihat langsung ke lampunya itu sinar. Gitu. Itu bedanya. Jadi makanya disebut matahari bersinar, bukan bercahaya sebenarnya. Kenapa? Karena asalnya itu dari matahari sinar. Sumbernya. Makanya enggak benar kalau misalnya nurus syams itu kurang tepat. Yang benar adalah dhau'us syams. Dhau atau dhiya'us syams. Adapun kalau nur itu bulan. Nurul qamar. Nah, itu benar. Iya, itu baru benar nurul qamar. Iya. Gitu ya. Jadi nur itu artinya cahaya, dhau artinya sinar. Dan bulan pun membutuhkan matahari untuk bisa bercahaya. Baik. Dan bedanya dhau itu sinar dan secara zat dia mengandung panas. Makanya kata Rasulullah dalam sebuah hadis sahih, was-sabru diya, kata Rasulullah. Was-sabru diya. Kesabaran itu adalah sinar. Kenapa? Karena itu asal dari semua ibadah nantinya. Kemudian sabar itu pun membutuhkan memegang panas, bara gitu. Makanya disebut oleh Rasulullah was-sabru diya, bukan was-sabru nur. Adapun salat nur, salat itu cahaya. Makanya dalam ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar dulu didahulukan daripada salat. Kenapa? Karena salat yang bercahaya membutuhkan sabar yang memiliki sinar diya. Tapi di sini dikatakan wujuh yauma idzin musfirah, yaitu benar-benar wajah tersebut ada sinar. Ada sinarnya, berarti terang gitu loh. Dan sinar itu bukan karena pantulan zat lain, melainkan memang dari dirinya itu. Baik, dhahikah di sini kemudian di ayat berikutnya tafsiran dhahikatun farihatun. Dhahikah farihah. Dhahikah artinya apa namanya? Tertawa. Farihah itu senang, bangga gitu. Ada senang yang dilarang, ada senang yang enggak dilarang. Kalau senang yang dilarang itu senang yang kesombongan seperti kalau dalam hadis dalam ayat innallaha la yuhibbul farihin. Allah Taala tidak menyukai orang-orang yang bangga. Bangga. Maksudnya bangga di sini dengan adanya kesombongan. Sebagaimana Qarun di zamannya, itu yang ditahzir kemudian termasuk orang-orang farihin, Qarun itu. Tapi kalau farah di sini maknanya adalah gembira, senang, maka ini enggak masalah. Dan farah itu akan ada di kolbu tiap muslim di surganya atau menjelang ke surganya.
Makanya mustabsyirah itu berarti kan senang, gembira dengan apa yang dikabarkan oleh Allah dari amal-amalannya. Makanya orang-orang beriman dalam surat Al-Haqqah disebut orang-orang beriman itu dia ngambil kitabnya biyamini, dengan tangan kanannya. Kemudian apa kata orang-orang beriman? Fayaqulu ha umuqra'u kitabiyah. Nih lihat kitab saya nih, catatan amal saya gitu. Jadi senang, mustabsyirah, senang dia. Gembira dengan kabar-kabar amalannya seperti ini. Iya. Oke, kalau sekarang kita makanya simpan banyak amalan. Jangan pamerkan banyak amalan. Kalau salaf itu kata mereka untuk menjauhi riya harus menyembunyikan amalan baik sebagaimana menyembunyikan keburukannya. Gitu. Tetapi sebagian amalan baik itu lebih baik disiarkan ketika memang bermanfaat, berfaedah, bermaslahat, menginspirasi. Cuman perlu kadar tertentu. Jadi nggak harus terus-menerus, karena kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah yang maknanya likulli sahibi fadlin hasidun. Untuk setiap pemilik keutamaan pasti ada penghasutnya. Iya, pasti ada. Ya, jadi kalau misalnya kita sering menyiarkan kabar tentang kehebatan kita, itu bakal banyak hasidnya. Kemudian bisa terkena ain. Iya. Apalagi kalau main foto-foto kan. Ntar disantet lagi ujungnya, ada kayak gitu bisa, ya. Dari tadi ya, jadi dhahika farihah bima a'addallahu laha min rahmatihi, yaitu senang, bangga ya dengan apa yang Allah taala janjikan, persiapkan. A'adda yu'idu artinya persiapkan. Ini ada donatur yang mungkin mau minta foto, Pak Munawarah, bisa tolong nanti foto Pak. Bukan untuk disebar foto ini, untuk orang tertentu aja, karena mereka udah banyak bantu kita. Semuanya jangan kayak gini tapi ya. Nanti selfie di belakang. Iya. Dari sini, dari sana, tapi sambil belajar, jangan sambil berpose. Posenya belajar semua, mantap. Oke, kita tadi dhahikah farihah bima a'adallahu laha min rahmatihi. Ya, jadi dari rahmatnya. So, di sini kita masuk surga, dimasukkan oleh Allah ke surga insyaallah taala, itu bukan karena kita, tapi karena rahmat Allah taala. Itu yang perlu diingat. Karena rahmat Allah taala. Sekiranya Allah tidak merahmati, tidak akan kita masuk surga. Sehingga sebenarnya perkara masuk surga atau bukan atau enggak itu tawakal atau serahkan kepada Allah, terserah kepada kehendak Allah, tapi kita berusaha di sini. Dan Allah taala udah menetapkan wala yadhlimu rabbuka ahada. Enggak bakal dia zalimi. Enggak bakal Allah taala menzalimi siapapun. Jadi kalau misalnya kita beramal soleh, ya, kalau kita beramal soleh, Allah taala tidak akan menzalimi amalan kita, enggak bakal. Kita ingat surat Al-Kahfi. Waktu itu udah pernah ana bahas, tapi kita ulangi, siapa tahu bisa memberikan spirit lebih. Falyamal amalan shalihan. Kemudian apa? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ayat keberapa itu kira-kira? Arba'in? Ayat terakhir. Ayat terakhir? Akhir-akhir atau ayat terakhir? Ayat terakhir. Baik. Lihat di sini. Iya. Yang terakhir 110. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Tapi sini ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau misalnya berharap bertemu dengan Rabb-nya dalam keadaan baik, ya, dengan qalbun salim, maka hendaklah beramal amalan soleh dan jangan sedikit pun menyekutukan Allah Ta'ala dalam ibadah kita. Sedikit pun. Kalau pernah bertaubat dari itu semua, bersihkan. Nah, itu kalau kita mau mendapatkan ini, wujuhu yawma idzin musfirah, dhahikatu mustabsyirah. Ya. Nah, orang-orang yang dalam ibadahnya dia riya, mungkin dia dapat jatah dunia lebih besar daripada orang-orang yang ikhlas. Dan betapa itu sering terjadi kayak gitu. Allah Ta'ala berikan itu.
Ya. Berikan itu semua. Yang riya dalam ibadahnya, pamer dalam ibadahnya demi mengangkat harkat dirinya, kehormatan dirinya, atau mendapatkan dunia, Allah kasih itu. Tapi kan itu istidraj. Yang kemudian justru nanti jadinya bukan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, melainkan justru nanti takutnya menjadi, atau bukan menjadi wujuhu yauma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah, tapi malah jadi wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Dan pada hari itu ya, ada wajah-wajah, ada golongan lain nih yang pada hari itu di atas wajah-wajah itu ada ghabarah. Apa arti ghubar? Ghubar itu sebenarnya debu tanah. Ghubar itu iya. Ghubar, turab, tanah, debu yang hitam-hitam itu atau coklat. Nah, jadi ada wajah-wajah nanti tertutup dengan berkalutan dengan debu-debu dan tanah, atau buruk lah namanya, lusuh gitu. Tarhaquha qatarah. Nah, rahiqa yarhaqu maknanya adalah menutupi. Dan qatarah di sini dimaknai kegelapan. Ditutupi kegelapan. Jadi gelap wajahnya. Ya, berdebu, lusuh. Siapakah mereka? Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itu adalah orang-orang kafir, lagi durhaka. Orang-orang kafir udah jelas itu bakal menghitam mereka. Jadi al-kafarah jama' dari kafir. Sedangkan al-fajarah jama' dari fajir. Ya. Ini jama' dua-duanya. Ya. Tafsirnya kita lihat 41, wa wujuhul ashqiya'i fi dzalikal yaumi 'alaiha ghubar. Wajah-wajah ashqiya jama' dari syaqi. Ashqiya jama' dari syaqi, artinya apa? Sengsara. Orang sengsara. Syaqi itu artinya orang sengsara, wong nelongso gitu, atau nelangsa. Orang-orang yang sengsara itu wajah-wajahnya ya pada hari itu dikaluti, ditutupi dengan ghabarah. Ghabarah itu adalah debu-debu. Ya. Fi dzalikal yaumi 'alaiha ghubar. Ghubar debu-debu. Tarhaquha qatarah ditafsirkan taghshaha zulmah. Itu zulmah, kegelapan, taghshaha. Ghasyiya yaghsha artinya menutupi. Ya, ghasyiya yaghsha artinya menutupi. Jadi ada kegelapan yang menutupi dia, yang membuat dia juga sulit untuk melihat. Seperti itu, lihat. Membuat dia sulit untuk melihat. Kalau misalnya kita bayangkan di dunia, orang banyak debu di sininya, akan mudah kelilipan dia nanti. Lebih-lebih kalau dia ditutupi oleh kegelapan di sininya, mau ngapain? Bingung. Makanya orang-orang kafir enggak bakal Allah Ta'ala perlihatkan dirinya pada mereka, enggak bakal dapat kenikmatan itu. Kemudian yang terakhir, ulaika humul kafaratul fajarah. Ulaika al-mawsufuna bitilkal hali humul ladzina jama'u bainal kufri wal fujur. Ulaika, mereka ini al-mawsufuna, orang-orang yang disifati bitilkal hal, dengan keadaan itu. Disifati dengan keadaan gimana? Wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah. Disifati dengan itu. Nah, mereka yang disifati dengan keadaan seperti itu, seburuk itu, siapakah mereka? Humul ladzina jama'u bainal kufri wal fujur. Mereka adalah orang yang menjama', mengkompilasikan, menggabungkan antara kekufuran dengan kefajiran. Kufur yang dimaksud ini kufur akbar. Ya, kekafiran maksudnya kekafiran keluar dari Islam. Selagi kafir, dia fajir. Fajir maksudnya menentang, maksiatnya banyak. Jadi ini yang terburuk ini, lebih-lebih Firaun. Alhamdulillah. Jadi kita sudah menyelesaikan tafsir surat Abasa. Alhamdulillah. Udah 3 surat ini, Masya Allah. Luar biasa antum. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya kita petakan, surat Abasa berawal dari cerita sederhana. Ya, tapi cerita tersebut
yang tidak terdapat di surat lainnya. Makanya surat ini dikatakan abasa. Jadi surat-surat itu dinamakan seringkali karena speknya berbeda di sini. Ada sesuatu yang beda di antara surat lain. Nah, di antara nama surat abasa juga as-sakhah. Para ulama dinamakan as-sakhah karena lafal as-sakhah tidak terdapat di lainnya. Itu yang pertama, 1 sampai 10 itu tentang cerita tentang dakwahnya Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pemetaan yang poin kedua ayat 11 sampai 23 ya, itu berkaitan dengan tazkirah Al-Qur'an ya, dan seterusnya ya kan. Terus berkaitan dengan penciptaan manusia. Untuk peringatan. Kemudian ayat ke-24 sampai ayat ke-32 berkaitan dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Itu yang ketiga. Jadi yang pertama tadi dakwah, metode dakwah. Yang kedua peringatan dan flashback kembali ke penciptaan kita. Yang ketiga tentang kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita dari prosesnya. Di sini ada prosesnya. Ini proses ilmiah ini. Semua ahli biologi akan berkata serupa dengan ini. Kemudian yang terakhir adalah apa? Hari akhir, finalnya di sini, final destination, tujuan terakhirnya. Imma syaqi, imma bagus. Nah, kalau kita perhatikan, kita dakwah harus ingat kita itu asli hina. Kemudian ingat juga kita tuh diberikan oleh Allah kenikmatan, dan kita ingat semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hari akhir. Susunannya kayak gitu. Wallahu a'lam. Baik, cukup sampai itu kajian tafsirnya. Insyaallah yang kajian tafsirnya insyaallah kita lanjutkan pada hari Kamis insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.